Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan khotbah pada minggu hari ini diambil dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Agar lebih memudahkan kita untuk mengerti akan khotbah ini, kita membacanya secara responsoria, berganti-gantian. 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, najolo adong do istilah mandok berita mardonga puda. Jadi ada kadang melalui cerita tersirat nasihat di dalamnya. Pernah mantan Presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dia juga punya banyak cerita mardonga puda sebagai nasihat, kadang untuk menyindir, kadang untuk mengingatkan, bahkan kadang untuk menasihatkan orang lain. Pernah dia berkatakan, pandangan orang dengan sikap yang dilakukan oleh orang lain. Kalau orang Nigeria dengan orang Angola, katanya, itu sedikit bicara, sedikit kerja. Kalau orang Jepang dengan orang Korea Selatan, sedikit bicara, banyak kerja. Kalau orang Amerika dengan orang Cina, banyak bicara, banyak kerja. Kalau orang India dengan orang Pakistan, banyak bicara, sedikit kerja. Itulah dikelompokkannya. Lalu ada yang bertanya, kalau orang Indonesia itu masuk kemana, Gus? Wah, orang Indonesia itu tidak bisa dimasukkan ke 4 kelompok tadi. Loh, memangnya kenapa? Orang Indonesia itu apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan berbeda, kata gitu.
dibicarakan A, dikerjakan B. Itulah gambarannya katanya. Kadang lebih banyak tidak nyimak katanya gitu. Memang seperti yang dikatakan satu ungkapan bahwa sebuah tindakan ini jauh lebih berharga daripada 1000 perkataan. Mungkin seorang ibu kalau dia menyapu rumahnya ini jauh lebih dilihat oleh anak-anaknya daripada dia mengatakan bersih ya, harus bersih rumahnya, pagi siang sore bersih ya. Nah, padahal dia juga nggak pernah nyapu. Nah, ini berbahaya. Tapi coba kalau misalnya dia nyapu, dia ngepel, ini pasti akan menjadi pembelajaran yang langsung dilihat dan langsung diikuti oleh seluruh anak-anaknya. Karena memang teori tidak bisa selalu sama dengan praktek. Orang bisa berhasil, orang bisa hebat dalam teori, tapi ketika dia dihadapkan dengan praktek, dia bisa gagal. Itu sebabnya ada istilah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Bisa saja orang pendidikannya rendah, tapi pengalaman S3. Mungkin yang lalu Ibu Menteri Susi, yaitu hanya tamat SMP dia katanya, tapi bisa jadi menteri. Ada mungkin yang sampai strata 2, strata 3, ya belum bisa menyaingi. Karena apa? Karena pengalamannya tidak bisa diimbangi oleh orang yang berpendidikan. Karena pengalamannya, jam terbangnya sudah melebihi pengetahuan dari orang yang berpendidikan. Demikianlah yang mau disampaikan dalam khotbah pada minggu hari ini. Kalau kita lihat dari judul dalam khotbah ini, Paulus dalam pelayanannya. Paulus dalam pelayanannya, dia langsung menunjukkan bagaimana keberadaan daripada dirinya kepada jemaat di Korintus. Sepintas kalau kita belajar tentang jemaat Korintus, sebenarnya jemaat Korintus ini jemaat yang rawan konflik. Mereka punya persoalan internal dan eksternal. Secara eksternal, jemaat Korintus ini terpecah menjadi 4 bagian. Wah, ini hebat ya. Somalna mulu marbada sadahuria 2 kelompok doh. Ini 4 kelompok. Arang pino to beda. Ada yang menamakan dirinya kelompok Paulus, ada yang menamakan dirinya kelompok Apolos, ada yang menamakan dirinya kelompok Kefas, dan ada yang menamakan dirinya kelompok Kristus. Ada pro kontra, sudah pasti. Mulu marbada sadahuria, ikon adongna pro kontra. Dan ini bukan saja di Huria, dalam kehidupan sehari-hari juga, sejahat-jahatnya orang, ikon adong do na mendukungon. Ikon adong. Udah jelas dia jahat, adong mendukungon. Sebaik-baiknya orang, ikon adong na makosogohonon. Pasti ada orang yang mau benci. Sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada yang benci. Itulah kalau kita lihat tentang pro kontra dalam jemaat Korintus. Persoalan eksternal. Jemaat Korintus dimasuki oleh ajaran sesat yang mau menggoyahkan iman jemaat. Itu sebabnya Paulus dalam nasihatnya mengajak mereka dan menunjukkan langsung dirinya menjadi contoh. Yang pertama tadi pada ayat 1, Paulus menyapa jemaat Korintus sebagai teman-teman sekerja. Sebagai teman-teman sekerja. Itu tadi sapaan yang pertama, teman sekerja, dongan pangula, mitra, partner. Jemaat itu adalah partner dalam hal melayani. Jemaat itu mempunyai tanggung jawab dalam melayani di tengah-tengah gereja, bukan hanya sebagai penonton. Melayani. Mereka juga ikut melayani sesuai dengan talenta dan pemberian yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini sudah dituangkan dalam aturan peraturan HKBP
yaitu dalam membawahi Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Itu adalah memberdayakan anggota jemaat. Ada jemaat itu yang guru, dia bisa dimasukkan dalam seksi pendidikan. Ada jemaat itu yang perawat atau dokter, dia bisa dimasukkan dalam seksi kesehatan. Atau seksi musik, yang ahli musik dan paduan suara, dia dimasukkan dalam kelompok di situ. Semua bisa melayani di tengah-tengah gereja. Jadi kalau kita lihat di sini, jemaat bukan hanya melihat apalagi menghakimi pelayanan di tengah-tengah gereja, tapi jemaat juga harus bisa memberi potensi yang ada di dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Dohodo seluruh jemaat. Itu sebabnya tadi kalau dikatakan di ayat 1 itu, Paulus menasihatkan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Udang marisuang. Tuhan memberikan kepada kita talenta dalam bidang medis, Tuhan memberikan talenta kepada kita dalam bidang suara yang bagus, Tuhan memberikan talenta bisa kita seperti multimedia di sini, badak sudi halak boy mandiop songonida. Coba maju kita disuruh tiup jo kameran, jangan-jangan baulah lapodor atas sorot. Tapi mereka bisa, ya itulah dulu talentanya. Yang lain juga punya talenta masing-masing. Itulah yang kita manfaatkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tidak semua orang mau memberikan waktu atau kesempatan melayani Tuhan. Kita sebagai orang percaya, jelas kita adalah orang yang dipilih. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita menjadi umat ciptaannya. Setelah Paulus meluruskan ajaran itu, kemudian Paulus di sini membuat dirinya menjadi contoh teladan. Menarik tadi kalau kita lihat di ayat 3, ini luar biasa dalam hal apapun, bukan dalam satu hal, tapi dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Menarik di sini, Paulus tidak mau menjadikan dirinya menjadi batu sandungan, partuk Tuhan tuhalak nasing. Tangoloy mana? Unang tertuktuk halak alani pakateota. Unang sangat tertuktuk halak alani pambahenata. Tidak boleh menurut Paulus, karena sadar atau tanpa kita sadari, kita bisa kadang membuat orang tertuktuk, tersandung. Misalnya melalui perkataan yang kita ucapkan, hulana gogo manonggahi. Hadir dua tahun, pagi manonggahi, siang manonggahi, sore manonggahi. Hola sogak dulu terus. Kadang memang ada juga orang yang memang bahasanya begitu ya. Nah, ini juga yang perlu kita pelajari. Ada orang halak mau makatai pitur volumenya 10, pitur gugu. Ada orang halak mau makatai volumenya 1, tak terbigi, bahkan nyaris tak terdengar. Nah, di sinilah kita perlu juga melihat bagaimana dan siapa kawan kita berbicara. Kemudian dalam hal sikap juga Paulus menunjukkan sikap yang rendah hati. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 10. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Itu kata kuncinya, dipercaya. Boy do gabe halak nahaposan. Bolehkah kita menjadi orang yang layak untuk dipercaya? Lalu pada ayat 9 sampai 10 Paulus menunjukkan dirinya sebagai ini karakter yang tangguh, yang unggul. Saat menghadapi berbagai tantangan, saat dia menghadapi berbagai macam teror, baik teror secara mental maupun secara spiritual, ternyata dia bisa menghadapinya karena dia yang dipilih Tuhan untuk menjadi
umat gembalaannya. Semua dihadapinya dengan sikap bergantung kepada Tuhan. Demikianlah gambaran daripada khotbah minggu ini. Apa pesan yang bisa kita ambil dalam kehidupan masa kini? Yang pertama, pelayanan yang penuh kasih. Ini yang menjadi topik minggu. Pakobasyon nagok holong. Pelayanan sebenarnya ini mudah kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi akan menjadi sulit ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sebenarnya akhlak Batak sudah ada tondi melayani di dalam kehidupannya. Di dia baik. Badi falsafah tai. Di dalihan natului. Itu sebenarnya sudah ada konsep pelayanan yang ditanamkan oleh nenek moyang kita. Soba marhula-hula, manat mardongat tubuh, elek marburu. Ada gambaran pelayanan di situ. Kalau kita lihat, karena sebagai hula-hula, ya bolehlah duduk manis, bolehlah duduk manis. Karena hula-hula teh, dia bisa perintah, tapi kalau perintah juga dengan boru ya sopan-sopan lah. Aku nang guguman onggah itu ngati. Manat berdongat tubuh, ini juga ya hati-hati lah berdongat tubuh, karena na berdongat tubuhon, anak nyamung na donat ya, sarupa do anak nyamung na sudi. Ale yang dia ripui mana lah di mana anak nyamung na katanya. Bahaya yang berdongat tubuh ini. Sempat dia pecah kongsi, mula anak medan mandok pekong ada ya. Pekong pecah kongsi. Bahaya don. Ayo lu si patah tubuh hata daso sidohonon. Namar dumun tano raraman inna. Na congonon man congonon badah. Tak sidohonon ya nih dah. Tapi ketika ada persoalan, lu disipata muncul yang tidak layak untuk kita ucapkan. Tak sidohonon ya nih. Boru pe ikos hele-hele kodo. Ilo sama nakin nanti. Bau nang tong lang guguman nonggahi hula-hula tu boruna. Filosofinya nama jo, molo misalnya didok hula-hulai. Buat aja kopi, didok sama nih tu boruna. Dibuat deh. Ale mardongan nunggu-tungut. Ulah ngaso enggak biau bah. Ibu do kopi alai satu ngagalas do disi. Nah, nion ni nah. Ibu ditaruh do dingkan. Apa tuh hula-hula nate? Alai sukari mai do hula-hula nai asongon na bagak do hito namburu. Tabudo molorak minum kopi kita teh. Baulo bapa. Oku. Huwa pe kopi. Dakola sagalas dibuat, sateko dibuat deh. Pitor dibuat do galasi tolu mungkin do pertambuan na do tekona. Jangan-jangan pitor alapon na musik gorengi niom bapa. Rap mangalak kita ini. Kalau dengan cara yang baik. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, baburu pe kosiel ele kodo. Ikut delek asa dia bisa mengerti apa yang dilakukannya. Jadi sebenarnya dalam hal dalihan natolu itu sudah ada prinsip di sana untuk melayani dan dilayani. Ada saatnya kita dilayani dan ada saatnya kita untuk melayani. Ai koboto do posisi dah. Ai molonga binoto buru unang setenang-tenang be. Bitor angkat galasi. Bitor cuci piringi. Karena dia suatu saat bisa duduk manis sebagai hula-hula. Dak terus si mana gabe boru. Tidak terus dia dilayani, tidak terus dia melayani, tapi dia akan berputar sesuai dengan posisinya. Jadi kalau dalihan natulu itu diterapkan dalam pelayanan yang penuh kasih, saya yakin pasti kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita, dan betul-betul yang kita layani itu dan kita yang melayani juga lasar hatta lau makubasi. Dang adong ungut-ungut, dang adong ketertindasan, tapi saya melayani bukan saja hula-hula saja, ala itu sudah halak melubui tabai soni, ini akan menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu kita diajak dalam segala hal untuk melayani
dengan penuh kasih. Amin. Itu yang pertama. Baru yang kedua, milikilah karakter yang tangguh. Dalam khotbah ini tadi Rasul Paulus punya karakter yang tangguh. Dalam epistel kita tadi, Ayub juga mempunyai karakter yang lebih tangguh lagi. Ini tokoh perjanjian lama dan tokoh perjanjian baru yang memiliki karakter yang kuat. Bagaimana supaya kita memiliki karakter yang tangguh? Ini yang menjadi perenungan. Dibutuhkan kestabilan emosional. Ikut stabil do emosional ta. Asa tangguh, asa kuat kita. Karena kalau emosionalnya tidak tangguh, emosionalnya tidak stabil, dia labil, selalu kadang naik turun, herana tensia deh, topu naik imana, marara mobihi, topu turun imana, pucat-pucaton berengon. Jadi bagaimana supaya dia betul-betul stabil? Stabil dia emosionalnya, stabil dia kehidupannya. Cara kita memperlakukan orang lain kadang lebih banyak dipengaruhi oleh suasana hati kita. Idora. Ketika suasana hati saya sedang baik, saya akan memperlakukan orang lain dengan baik. Ketika hati saya tidak baik, saya akan memperlakukan orang lain juga dengan tidak baik. Itu kadang yang menentukan. Jadi kalau kita perhatikan, tidak ada kestabilan kalau begitu. Labil, anggona songonido. Kondisi hidup yang labil sebenarnya ini adalah kondisi yang sangat melelahkan. Dak tabo, molo labil do, ikut stabil do na tabo. Selama hidup tidak stabil, yang selalu berubah-ubah, pasti orang itu tidak akan bisa menikmati kehidupannya. Dan boleh dinikmati kehidupannya karena selalu dilanda suasana panas dingin dan keadaan yang labil tadi. Kalau Paulus dengan Ayub, mereka memiliki kestabilan emosional sehingga menimbulkan karakter yang tangguh tadi. Kita lihat di sini. Jadi Ayub hartanya habis semua, anaknya habis semua, istrinya juga menghujat dia, tinggalkan Tuhanmu itu, kata gitu. Alai ahama dohonon si Ayub. Dakkolan na tonggi tajalo sia debata. Alai dohot do napait. Tidak hanya yang manis kita terima, yang pahit juga kita terima. Itulah yang membuat dia menjadi karakter yang tangguh. Anggo holanda tabu-tabu itu, basi dia do halak boy dah. Enggak perlu yang tangguh ke situ kalau hanya menikmati yang enak. Majalo nong tibak nong radi. Tapi ketika orang menghadapi persoalan dan melewati persoalan itu, itulah yang membuat dia tangguh, ada prosesnya. Anggo holana menikmati sabing do, itu belum ada ketangguhan di dalamnya. Karena itu jadilah Kristen yang tangguh. Aya dong istilah unang gabe Kristen tomat nina deh. Anggo Kristen tomaton nina, hari ini tobat, besok kumat nina. Tarsongan ini do molo tomaton nina. Oleh sadari do tobat. Sugut nai manobo. Adong mesti orang istilah Kristen karupu ina. Holan anggo karupu kan sautik do dibuka pitor masuk angin do. Holan sautik adong persoalan nah pitor masuk angin don. Diliope obat anti angin, antigen, dok segala macam, dang tolak betuson. Alana memang ngasih karupu imana. Sedikit-sedikit dia masuk angin. Adong mesti Kristen baper nina, bawa perasaan nina deh. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati, sotik-sotik merbada. Apalah suni? Tangguh imana. Selalu dibawa perasaannya. Tapi melalui khotbah pada minggu hari ini, kita diajak menjadi Kristen yang tangguh dan unggul.
dalam memenangkan setiap kondisi. Amin. Ikon tangguh doh kita. Jadi dalam proses kita diuji. Apakah kita mampu melewati itu? Bagaikan melewati sebuah jembatan. Boy do tabulus jembatan tadi saat tu beriban. Ketika kita berhasil melewatinya, sebenarnya disitulah yang menjadi keberhasilan kita. Yang ketiga, menjadi contoh, teladan, gabe sitiruon. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat 3 tadi, jelas. Dia tidak mau membuat orang menjadi tartuk-tuk, menjadi batu sandungan di dalam hidupnya bagi orang lain. Contoh yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Ope Yado di dok opui emeritus pendeta Dr. Justin Siombing, jami tahun ma pangalahom ma jami tahun. Singkat, sederhana. Khotbahkanlah hidupmu, hidupmulah khotbahkan. Gak usah apalah kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pola. Alai melalui tutur kata, melalui tindakan, melalui apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu, dak boleh ikut spektakuler, dak boleh ikut membuat tanda mujizat kita, dak pola. Hanya kita bisa menjadi sukacita bagi orang lain, hulala itu menjadi berkat. Melorohi tarupani itu sada-sada punguan, ikodohonon ni halak ma, mau lihat ma ngarobe inatasyadonan, terpasu-pasu ma pungat tahun, ikosoni mati. Ngarobe inatasyadonan tu pungat tahun, bubar mahita, apa boleh dok soni ati. Tole ma, angkon merbada na mau kita banon tokin nai, bubar kita, lau sudah hamu sasada ina. Agak repot bete, bola-bola sampai soni dok. Tapi bagaimana kehadiran kita dinantikan, bahwa kedatangan kita dimanapun ikon gabi si bolas di rohama di bagasan parsaratai. Pos doroha di tengah-tengah ni parsarata siganopari kita akan dimampukan menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Lumo bima di program di Huriata, dia mau manami dan nami nang kita sudi molutuk piadong di patupa bazar nakin. Napo subulung remaja di Sopo Mehmet nadong di Huriat tahun dalam bentuk apapun itu, marilah kita dukung seluruh program maka remaja dok napo subulung di Huriata. Boinian mardalan dok denggan di salut aka nanaing tasakapi di tengah-tengah ni Huriat tahun. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, agar kami menjadi teladan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan dan mampukan, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak kekurangan dan kelemahan kami, namun kami yakin Tuhan akan memampukan kami, sehingga Tuhan memberikan karakter yang tangguh dalam kehidupan kami untuk mengalahkan segala hal-hal yang bersifat duniawi. Berkati kami seluruhnya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami sehari-hari dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, baik di Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan. Kau pakai kami menjadi alat-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Berkati seluruh anak-anak kami, yang kecil hingga yang besar, yang di Balikpapan ataupun yang di luar Balikpapan. Engkau lindungi, jagai dan beri mereka kesehatan dan hikmat, agar mereka menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu Tuhan, apabila ada yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, tangan-Mu yang kudus yang menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman dan obat yang mereka konsumsi, sehingga mereka tetap mau berserah hanya ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami keluarga lepas keluarga. Engkaulah yang mencukupkan dan menambahkan untuk waktu yang selanjutnya, hingga kami tetap berseru dan bergantung kepadamu bahwa Engkaulah sumber dari segala kehidupan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.